Ya, di ayat 15 itu ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Tuhan memerintahkan kepada Petrus di sini itu untuk menggembalakan domba-domba atau umat Tuhan, ya. Tetapi bahwa ini diberikan kepada Petrus itu tidak berarti bahwa hanya kepada Petrus. Tidak. Ya, dan kita bisa lihat bahwa perintah yang sama itu diberikan kepada banyak orang. Misalnya di Kisah 20 ayat 28, Paulus juga bilang bahwa ya, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Selanjutnya di Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan bahwa Dia yang memberikan gembala. Artinya penggembalaan itu diberikan bukan hanya kepada Petrus, ya, tapi kepada banyak orang. Dan secara khusus seringkali kita melihat bahwa itu berarti hanya tugas ini diberikan hanya kepada gembala jemaat. Misalnya itu diberikan kepada Ibu Sonya tapi tidak diberikan kepada kita yang lain. Tidak. Nanti kalau melihat arti dari pengembalaan itu, maka sebenarnya semua orang yang melayani, ya, di tengah-tengah jemaat sebenarnya mengemban tugas pengembalaan itu, ya. Nah, terkait dengan tugas pengembalaan ini ada beberapa hal yang perlu kita catat di situ. Pertama adalah domba-domba yang digembalakan itu dikatakan sebagai dombanya Tuhan, ya. Gembalakanlah domba-dombaku, ya. Domba-dombaku itu berarti dombanya milik Tuhan, ya. Nah, kalau Petrus disuruh mengembalakan berarti Petrus itu gembala. Kalau kita bicara Tuhan tentang, minggu lalu saya khotbah di Surabaya, Tuhan adalah gembala. Tuhan itu gembala yang bagaimana? Pertama, Tuhan gembala yang baik. Kalau Tuhan gembala yang baik, Dia berikan nyawa. Kedua, Tuhan itu gembala yang besar. Kalau Tuhan gembala yang besar, Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi yang ketiga, Tuhan itu gembala yang agung. Gembala yang agung itu bukan bicara kemuliaan, tapi bicara kontras antara Dia gembala agung dengan gembala-gembala kecil yang tidak agung, ya. Jadi dalam hal itu maka kita bisa lihat, misalnya Petrus bicara di 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Itu Tuhan, ya. Di pasal 5 ayat 4 dia bilang, maka kamu apabila gembala agung datang. Dia bilang Yesus itu gembala agung. Atau Ibrani 13 ayat 20, gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Maka sebenarnya itu gembala. Yesus disebut gembala agung untuk kontras dengan gembala-gembala kecil, ya. Jadi saya termasuk gembala kecil, Ibu Sonya gembala kecil, saudara-saudara juga gembala kecil. Yesus gembala agung. Maka jangan memperlakukan gembala kecil seolah-olah dia gembala agung. Dan gembala-gembala kecil jangan lupa diri lalu merasa seperti gembala agung, ya. Satu-satunya gembala agung adalah Kristus dan Dia adalah pemilik dari domba-domba itu. Makanya di ayat 15 dia bilang domba-dombaku. Berarti domba milik Tuhan, bukan milik kita. Dalam hal ini jemaat, itu milik Tuhan. Bukan milik pendeta, bukan milik majelis, bukan milik penginjil, bukan milik gereja, dan bukan milik denominasi. Tapi itu milik Tuhan. Dalam pulpit komentari dia bilang, hendaklah setiap pendeta selalu ingat bahwa domba-domba itu bukan miliknya sendiri, tapi milik Kristus. Sekalipun dia adalah gembala, penyedia, pemelihara, pemberi makan, tapi bukan pemilik. Pemilik mereka adalah Kristus. Ya, karena itu kadang-kadang tidak cocok kalau orang bilang, wih dia telah mencuri domba saya, ya. Nah seringkali begitu, ya. Nah maka sadarlah bahwa domba milik Tuhan. Kedua, pekerjaan pengembalaan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah sangat penting karena ternyata kata-kata pengembalaan ini diucapkan 3 kali, ya. Di ayat 15, gembalakanlah dombaku. Ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, gembalakanlah domba-dombaku. Itu diulang 3 kali. Dan sesuai dengan gaya mengajar rabinik Yahudi, rabi-rabi Yahudi, itu sesuatu kalau diulang 3 kali, itu penting. Ya, saya beri contoh, misalnya di Yosua pasal 1, ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat 9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali muncul, berarti penting.
Ya, di 1 Yohanes 5, 18-20, ayat 18, kita tahu. Ayat 19, kita tahu. Ayat 20, kita tahu. Berarti kita tahu 3 kali, ini penting sekali. Penting untuk diketahui. Ya, Hagai 2 ayat 5, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Berarti ini penting. Maka diucapkan 3 kali penting. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Maka ini penting. Mengapa penting? Karena seringkali di dalam perjanjian lama, para imam, para nabi yang diberikan tugas untuk menggembalakan jemaat Tuhan, itu seringkali tidak menggembalakan secara benar. Ya, maka kita lihat contoh di Yeskiel 34. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan pada mereka, kepada gembala-gembala itu, begini firman Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan diri sendiri. Jadi tidak menggembalakan domba, tapi menggembalakan diri sendiri. Ya, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tapi domba-domba yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, dan karena gembala tidak ada, mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Ayat yang ke-8, karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakan tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan diri sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ya. Dan Tuhan Yesus juga melihat hal yang sama. Ya, di Matius 9 ayat 36. Mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan karena itulah kita melihat sudah terlalu banyak gembala yang hanya atau tidak menggembalakan domba, tapi menggembalakan diri sendiri. Itulah sebabnya perintah penggembalaan ini penting sekali diberikan. Ya. Ketiga, pekerjaan penggembalaan ini sesuatu yang berat. Ini terlihat dari kata gembalakanlah dalam ayat 15 dan 17. Itu dari bahasa Yunani boske. Kalau lihat itu teks Yunaninya boske, dan boske di situ artinya berilah makan. Jadi gembalakanlah itu artinya berilah makan. Sedangkan dalam ayat 16 itu poimaino yang artinya uruslah, rawatlah. Jadi gembalakan artinya kasih makan, urus, rawat. Itu tugas berat. Tugas berat juga. Kenapa? Karena domba di sini, ya, di ayat 15, domba di situ itu menggunakan kata arnion. Arnion itu bukan domba besar, domba kecil. Ya, kalau arnos itu domba besar, domba dewasa. Arnion domba kecil. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan lama dia bilang peliharakanlah segala anak dombaku. Maka sebenarnya tugas pengembalaan itu berat. Kenapa? Harus merawat dan harus memberi makan domba anak, domba kecil. Ya, kalau sudah besar tidak perlu lagi digendong-gendong seperti itu kan? Belum dia nangis. Ya. Nah karena itulah maka menggembalakan anak domba itu sesuatu yang berat. Maka pengembalaan itu penting dan berat.